Ya udahlah. Nah, ini kan fx-nya 6x min 7. Fk-nya, nah terus udah kan udah diganti tadi 23 sama dengan 6k min 7. 23 ditambah 7 sama dengan 6k. Terus abis itu, jadi 23 ditambah 7 kan 30. 30 sama dengan 6k. K sama dengan 30 dibagi 6 sama dengan 5. Selanjutnya, 20. Apabila fx sama dengan ax plus b, nah ini fx-nya ax plus b, jadi dia belum diketahui angkanya berapa. Sementara dia udah diketahui f min 3 sama dengan min 15. F3 sama dengan 9. Terus tinggal di min 15 sama dengan min 3a plus b. 9 sama dengan 3a plus b gitu. Jadi X-nya itu setiap X diganti sama min 3. Setiap X yang bawah diganti sama 3. Paham nggak? Ya ganti-gantinya. Agak. Kenapa diganti ini? Kenapa jadi min 3A? Tadinya kan bentuknya kan AX, ya kan? Nah, karena X-nya diganti jadi min 3, jadi A dikali min 3. A dikali min 3 berapa? Min 3 A. Iya, min 3A kan jadinya kayak gini. Ditambah B. B-nya kan gak ada X-nya sama sekali, jadi B aja. Terus sama dengan min 15. Terus ini 3A plus B sama dengan 9. Nah, ini kan dikurang. Kenapa dikurang? Karena si B-nya udah sama-sama 1. Jadi kita bisa eliminasi. Terus min 3A dikurang 3A sama dengan udah ngutang lagi. Jadi min 6A. Ini min 15, min 9. Udah ngutang lagi. Jadi min 24. Nah, min 24 dibagi sama min 6. Berarti A-nya adalah 4. A-nya udah dapet nih. Kita tinggal masukin antara persamaan ini atau persamaan ini. Bebas. Kamu mau masukin yang mana aja. Tapi aku masukinnya yang atas. Jadi min 15 sama dengan min 3A ditambah B. Min 15 sama dengan min 3 dikali 4 ditambah B. Min 15 sama dengan min 12 ditambah B. B sama dengan min 15 ditambah 12. B-nya maka B-nya adalah min 3 gitu. Gampang kan? Emang agak ribet tapi harus sabar ngitungnya, oke? Nah, lanjut. Coba kamu nerangin yang nomor 19 tuh. Aku udah dari tadi tuh nerangin yang kenapa dia diganti X-nya diganti jadi P gitu. Kenapa? Kenapa bentuknya jadi kayak gitu? Tidak tahu. Bingung aku. Bingung terlalu kenapa? banyak angka-angka. Banyak banget Ini angka-angka. kan seru, keren gitu. Tulisan kamu jadi berangka-angka. Kayak kamu tuh anak coding gitu, anak komputer banget. Di animasi ada coding nggak? Enggak. Belum kali. Ya, ada. Ada kan? Kan codingnya gampang-gampang. Ya, kan kalau udah bisa coding berarti kamu mencintai matematika. Coding itu bisa di logika lah. Kok matematika Ya, ini juga bisa di logika. Aku lihat pusingnya, aku lihat kayak gitu itu udah bikin pusing. Kok Iya. lihat simbol apa kayak kotak, oh ya kotak itu bikin gede ya, oh ada muter-muter, oh bikin Nanti rotasi ya, oh langsung mudeng. Simbolnya itu berwahyu gitu loh. berwahyu. Gak tahu itu sama bapak temanku, wahyu. Kamu di sekolah Wahyu. ada 2 Radit ya? Radit kelas C sama kamu kelas D. Hah? Radit di sekolah kamu ada 2 ya? Kamu kelas apa? G ya? Oh, G. Kok G? Kelas apa sih kamu? Kelas 7 yang ada Radit itu kelas 7, kelas 9. 7. Tiap angkatan ada Radit. Tiap angkatan ada Radit. Itu Radit 7 ada itu. Terus kamu di sekolah dipanggil apa? 8C ada. Hah? Kamu dipanggilnya apa? Radit, enggak Javas. Kalau guru kadang-kadang bilangnya Javas. Javas ini Javas.
Radit sini. Ya, gitulah. Nah, N-nya apa? Nara? Ya, Hah? Nararya? ya, ya, Bukan Narawasita? bukan. Narawasita tuh ngomong deh. Gak tahu. Ya, lanjut. Ini kan apabila fx-nya sama dengan 5x plus 3. Fp-nya sama dengan min 7. Berarti kita ganti x-nya jadi P plus 3. Terus Q. F3 sama dengan Q. Berarti Q sama dengan 5 dikali 3 ditambah 3. Nah, ini kita bisa hitung nih. 5 dikali 3 berapa? 15. 15 ditambah 3 berapa? 18. Q sama dengan 18. Berarti kita udah keep nih. Si Q-nya 18. Kita tinggal otak-atik nih yang atasnya. Min 7 sama dengan 5P ditambah 3. 5P sama dengan min 7, min 3. 5P sama dengan min 10, P sama dengan min 2. Terus yang ditanya adalah P plus Q-nya berapa? Berarti min 2 ditambah 18. Berarti 16. Gitu. Lanjut. Berapakah koresponden 1-1? Koresponden 1-1 itu artinya dia tepat berpasangan 1-1. Kayak fungsi. Nah, ini kan P-nya ada berapa anggota? P-nya ada 5 anggota. Berarti dia punya 5 pasangan. Cara cari korespondennya misalkan aku bilang A pasangannya 1, terus B pasangannya 2, C pasangannya 3, D pasangannya 4, E pasangannya 5. Itu kan yang normal. Coba kalau misalkan A pasangannya 2, B pasangannya 3, C pasangannya 1, D pasangannya 5, E pasangannya 4. Itu kan mereka berpasangan satu-satu tapi nggak urut. Itu juga koresponden satu-satu. Nah, ada banyak cara kan jadinya. Nah, caranya gimana? Kan ini sama-sama 5 kan anggotanya, berarti kamu hitung aja 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kalau misalkan anggotanya ada 10, berarti 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 sampai dikali 1 gitu. Diurutin, dikali semua, oke? Ingat-ingat ya, koresponden satu-satu kayak gitu. Lanjut, ini gradien. Kita udah sampai ke gradien. Gradien. Gradien rumusnya apa? Y sama dengan mx plus C. Harus Y, nggak boleh ada tambahan lainnya. Nah, biasanya tuh awal-awal nomor tuh kamu disuruh tentuin dulu gradiennya ini berapa. Ini ada persamaan. Ini persamaannya ini. Gradiennya berapa? Berarti yang harus di depan siapa? Si 2Y. Yang harus pindah siapa? Si 3X. 3X pindah ke kanan jadi min 3X ditambahin minnya. Berarti kan ini kan masih ada 2-nya, ya kan? Seharusnya kan rumusnya Y doang. Berarti kamu bagi sama 2. Jadi min 3 per 2, X ditambah 12 per 2. Nah, min 3 per 2-nya min 3 per 2 aja gitu, gak usah di koma-komain. Berarti gradiennya itu min 3X gitu. Nah, negatif menandakan dia itu miringnya ke kiri gitu. Terus kalau kamu pengen cari nih Radit, pengen cari X-nya berapa sih, Y-nya berapa? Kan kalau dari sini kan nggak tahu ya X-nya berapa, Y-nya berapa. Bisa sih. Nggak pengen nyari. Nggak Nanti mau kalau nyari. misalkan soalnya disuruh cari, kamu carinya gini Nah, kok Radit. paksa nyari. Ya. Kamu carinya gini, misalkan di apa namanya di opsi jawabannya itu udah tertera gitu X, Y. Nah, kamu coba masukin. Ini kan 10 itu X-nya. Kamu masukin nih 3 dikali 10 berapa? 30. Ini min 8. Min 8 dikali 2 berapa? Min 16. 30 dikurang 16 sama dengan 12 bukan? Bener nggak hasilnya? Bener. Berarti titik 10,8 adalah titik awal dari persamaan ini gitu. Jadi gradiennya berasal dari titik ini gitu. Paham? Ini tanda negatif menunjukkan apa tanda negatif? Tanda negatif menunjukkan bahwa garisnya miring ke arah kiri gitu. Lanjut, nomor 23. Nah, 23 itu udah ada persamaan juga. Nah, kamu disuruh tentuin gradiennya 4x plus y min 12 sama dengan 0. Y sama dengan 4x plus 12. Ini udah enak nih langsung Y sama dengan.
Nah, terus maka gradiennya adalah ini. Gampang banget ini mah. Min 4. Ini kalau sampai salah sih keterlaluan sih. Gampang banget. Iya, Nggak sampai 3 itunya apa namanya? Nggak sampai 3 penyelesaiannya. Asik. Barisnya. Nggak sampai 3 baris. Lanjut. Gradien yang melalui titik A 3,5 dan B 6,14. Gradien melalui dua titik Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ini rumusnya ya. Ingat-ingat nih rumusnya nih. Yang aku kotakin atau yang aku tulis gede-gede, itu kamu ingat-ingat ya rumusnya. Ya. Nah, tinggal aku tadi salah salah naro. Ini masa aku bilang titik pertama, B masa titik pertama. Gak apa-apa Ya, sih. kan Iya, B kan titik kedua, tapi nggak apa-apa karena aku konsisten nih. Ini kan 14 aku nggak salah naro gitu, walaupun aku nganggap dia yang pertama dan dia yang kedua apa sih? Jadi kayak apaan tahu. Tapi aku konsisten naroknya, bener gitu naroknya. Jadi tetap nanti hasilnya bakal sama-sama aja gitu. Coba kita yang lain. Ini garis H-nya itu 3X min 6Y min 18 sama dengan 0. Dia tegak lurus. Rumusnya tegak lurus apa? Rumusnya tegak lurus adalah gradien 1 kalau dikali gradien 2 hasilnya haruslah min 1. Kita cari dulu gradien dari yang ini. Nah, kita cari. Berarti kan yang harus pindah si 3X sama si min 18. Berarti min 6Y sama dengan min 3X plus 18. Ini masih persamaan karena masih ada min 6-nya paling depan. Berarti kita harus bagi dulu sama min 6 juga. Jadi Y sama dengan min 3 dibagi min 6X ditambah 18 dibagi min 6. Y sama dengan setengah X min 3. Berarti gradiennya adalah setengah. Kita lihat M1 dikali M2 sama dengan min 1. Berarti setengah dikali M2 sama dengan min 1. M2 sama dengan, kan ini dia pindah ruas. Dari kali berarti nanti dia jadi pembagian. Berarti min 1 dikali, kan ini kan setengah. Nah, karena dia perkalian, berarti yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Jadi min 1 dikali 2. M2-nya sama dengan min 2 gitu. Gampang kan? Kalau yang sejajar, kalau misalkan dia bilangnya sejajar, berarti kamu cukup sampai di sini aja. Berarti nanti dia titik yang keduanya, gradiennya adalah setengah juga kalau sejajar. Kan kalau sejajar kayak gini. Kalau tegak lurus kayak gini. Gitu. Makanya dia harus kebalikannya karena dia melawan arah kalau yang tegak lurus. Lanjut. Nomor 26. Persamaan garis. Nah, ini aku ngitungnya benar nih. Ini titik yang pertama, ini titik yang kedua. Nah, rumusnya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, Y min Y1, Y1-nya kan 1. Berarti Y dikurang 1 per Y2, 5 dikurang 1. Terus X min X1 berarti X min 2 per 3 min 2. Terus Y min 1 per 4 sama dengan X plus 4 per 5. Terus dikali silang. Kalau misalkan kamu nggak bisa kali silang langsung, kamu kayak giniin. 5 buka kurung Y min 1 sama dengan 4 buka kurung X plus 4. Oke? Oke. Nah, terus udah kamu kali pelangi kayak gini. 5Y min 5, 4X plus 16. 5Y sama dengan 4X plus 16 plus 5. Kenapa plus 5? Karena yang dibutuhin kan rumusnya apa kalau gradien? Y sama dengan bentuk umumnya MX plus C gradien, ya kan? Ya. Ya, itu rumus umumnya. Berarti 5Y sama dengan 4X plus 21. Ini persamaannya. Kalau ditanya persamaan.
Kalau ditanyanya gradien, karena dia rumusnya Y doang, berarti dia harus dibagi sama, dibagi berapa, hayo? X. Eh, 6. kok 6? Itu yang di depan Y berapa? 6. 5. Berarti dia harus dibagi sama 7. 5. Iya, 5. Apa sih? Iya, 5. Oke, lanjut. Kamu nih ya disalah-salahin. Duh, sebenarnya nih tahu ini si Radit mah. Udah suhu. Nggak bisa ya? Gini, judulnya gini. Nggak bisa ya? Dikira cupu, ternyata suhu. Enggak ya, enggak ya. Dikira cupu, ternyata emang cupu gitu. Ya, Dikira cupu, ternyata emang cupu. kan Lanjut. emang. Enggak dong. Suhu. Suhu Kelvin. Celsius. Fahrenheit. Sep. Lanjut. Sep. Persamaan garis melalui titik 2,5 dan gradien 3. Nah, ini melalui berapa titik? 1 titik atau 2 titik? 6. 1 titik dong. Kan titiknya disebutin cuma 1. Ini titik. Dan gradiennya itu 3. Berarti rumusnya Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y min 5 sama dengan 3 dikali X min 2. X-nya kan karena nggak ada, jadi 2 aja. Nah, ini kan X1 jadi 2 gitu. Y min 5 sama dengan 3X min 6. Y sama dengan 3X min 6 plus 5. Y sama dengan 3X min 1. Lanjut. Beli-beli. Nomor 28. Persamaan garis melalui 5,6 dan tegak lurus. Ini tegak lurus nih, kurang nih tadi nih. Malah di kertas lain, tegak lurus. Tegak lurus tadi rumusnya apa? M1 kalau dikali M2 hasilnya harus Lurus. harus berapa? 6. Harus min 6. 1. Berarti kita cari dulu persamaan garisnya. Yang ini dulu kan, karena dia persamaan garis kan. Berarti yang itu dulu. Berarti 3Y sama dengan X min 12. Y sama dengan 1/3 X min 12/3. Y sama dengan 1/3 X min 4. Nah, 1/3 itu gradiennya. Nah, terus habis itu karena dia tegak lurus, berarti kita cari dulu ininya apa namanya? Tegak lurusnya. Tegak lurusnya. Iya, gradien tegak lurusnya. Berarti M1 dikali M2 sama dengan min 1. 1/3 dikali M2 sama dengan min 1. M2 sama dengan, karena ini perkalian, berarti kalau pindah jadi pembagian. Min 1 dibagi 1/3. M2 sama dengan min 1 dikali 3. M2 sama dengan min 3. Nah, sekarang kita lanjut untuk nyari persamaannya. Persamaannya kan titiknya itu 5,6. Tadi gradien keduanya udah diketahui, min 3 kan. Berarti kan melalui 1 titik dan 1 gradien. Rumusnya Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y dikurang min 6 sama dengan min 3X min 5. Y ditambah 6 sama dengan min 3X ditambah 15. Y sama dengan min 3X ditambah 15 dikurang 6. Y sama dengan min 3X plus 9. Gampang kan? Susah sih, panjang. Hampir setengah halaman tuh. Ya, setengah halaman ya. Ya, Si- siap. Asik, udah siap ini. Emang besok MTK temennya sama siapa? Maksudnya? Pelajarannya. Nggak tahu, kalau ini random. Duh,
Kok random belajarnya gimana? Maksudnya Pi? Hah, gimana? Kan tadi kan agama sama bahasa Indonesia. Oh, Besok MTK sama siapa? oh, sama seni budaya. Oh, mudah lah itu, mudah. Ya, harus hafal nari-nari. Nari-nari. Kan udah bisa tuh belajar sama Mbak Ni. Males banget apa sih? Terus lanjut. P plus Q sama dengan 6. Nah, himpunan yang tepat yang mana? Ini kan P-nya itu sebagai yang depannya, Q sebagai yang belakangnya. Berarti 0 tambah 6, 6, betul. 1 tambah 5, 6, betul. 2 tambah 4, 6, betul. 3 tambah 3, 6, betul juga. Gitu. Lanjut. Sekarang SPLDV. Ya, itulah pokoknya namanya. Nah, A dan B penyelesaian dari ini persamaan min 3x ditambah 2y sama dengan 8. Dan 2x min y sama dengan min 10. Maka A min 2b itu berapa? Nah, kita pengen eliminasi. Eliminasi itu dihilangkan siapa dulu? Aku ngehilangin si y-nya dulu. Gimana caranya ngehilangin si y-nya dulu? Kan ini kan y-nya itu kan nggak sama. Yang ini y-nya 2, yang ini y-nya 1 kan? Nah, caranya kita kalikan dulu gitu. Kalau ini kita cukup kalikan 1, jadi kali silang gitu kan. Ini kan 1. Berarti nanti yang atas dikali 1, yang bawah dikali 2. Ini kan 2 supaya sama-sama 2y gitu. Nah, aku bilangnya ini pakainya plus karena dia kan eh ininya apa namanya? Tandanya itu kan plus sama negatif. Kalau aku ngasihnya negatif di sini nanti negatif ketemu negatif plus. Jadi 2y negatif terus negatif 2y. Jadi nanti hasilnya bukan 0, malah jadi 4y ya kan? Makanya aku kasihnya positif di situ gitu. Nanti kalau misalkan di sini saling negatif atau positif dan positif, nanti kamu tandanya di sini adalah negatif, oke? Oke. Nah, udah itu aku udah eliminasi. Jadi min 3x plus 4x adalah 1 kan. Jadinya x sama dengan 8 ditambah min 20 adalah min Oh, tak 12. diam dulu ya. X-nya min 12. Yo, yo, yo. Aku tetap ngoceh yo. Yo. Oke. Lanjut. Nah, X-nya udah ketemu 12. Terus kita masukin. Boleh persamaan yang ini atau persamaan yang ini. Tapi aku pakainya persamaan yang atas biar lebih mudah. Min 3x ditambah 2y sama dengan 8. Min 3 dikali min 12 ditambah 2y sama dengan 8. 36 ditambah 2y sama dengan 8. 2y sama dengan 8 dikurang 36. Y sama dengan min 28. Y sama dengan min 28 dibagi 2. Y berarti sama dengan min 14. Terus kita lihat A-nya itu sebagai X, B-nya itu sebagai Y. A min 2B. Min 12 dikurang 2, min 14. Min 12 dikurang min 28. Ini karena min sama min, jadi nanti dia jadi plus. Min 12 plus 28 adalah 16. Selanjutnya. Nah, ini nomor 31 sama juga ada 2 persamaan. Nah, aku pengen ngilangin yang X-nya sekarang. Berarti yang atas dikali 4, karena yang bawahnya itu adalah 4. Yang bawah dikali 3, karena yang atasnya itu adalah 3. Dikalinya terbalik gitu, dikali silang. Nah, jadi kan sama-sama 12x plus 16y min 6y sama dengan 68 dan 24. Aku pakai tanda kurang karena mereka dua-duanya sama-sama positif. Jadi hilang tuh habis. Nah, 16 dikurang min 6. 16 dikurang min 6.
Negatif ketemu negatif jadi positif. Berarti 16 ditambah 6. 16 ditambah 6 sama dengan 22Y. 68 dikurang 24 sama dengan 44. Berarti Y-nya adalah 2. Terus udah gitu tinggal dimasukin ke persamaan 1 atau persamaan 2. Sama aja hasilnya. Biasanya sih milihnya persamaan 1. Jadi 3X plus 4Y sama dengan 17. 3X plus 4 dikali 2 sama dengan 17. 3X ditambah 8 sama dengan 17. 3X sama dengan 17 dikurang 8. 3X sama dengan 9. X-nya adalah 3. Terus di soalnya itu katanya yang ditanya adalah 2X plus 3Y. Berarti 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 2 sama dengan 6 ditambah 6. Hasilnya adalah 12. Nah, nomor 32 juga sama, dieliminasi dulu, baru dimasukin ke salah satu persamaannya, baru deh ketemu X sama Y-nya. Nah, lanjut nomor 33. Nah, nomor 33 ini, keliling kebun berbentuk persegi panjang 72 meter. Jika selisih panjang dan lebar 4 meter, maka luas kebun tersebut adalah berapa? Nah, kita lihat nih, kan kelilingnya udah ketahuan 72 meter. Rumus keliling apa? Rumus keliling P ditambah L, P ditambah L. Nah, katanya P dikurang L itu 4 meter. Jadi kita ubah dulu gimana caranya. Kita tahu itu P doang. Berarti L-nya yang harus pindah. Berarti 4 ditambah L. P sama dengan 4 ditambah L. Tinggal dimasukin deh. P-nya diganti jadi 4 ditambah L, ditambah L, ditambah 4 ditambah L, ditambah L. Nah, 4 ditambah 4 berapa? 8. Terus L-nya ada berapa? Ada 4, berarti 4 dikali L. Terus baru 8-nya pindah ke sini, jadi 72 dikurang 8 sama dengan 4L. 64 sama dengan 4L. L sama dengan 16. P sama dengan 4 ditambah L sama dengan 4 ditambah 16. Jadi P-nya itu adalah 20. L-nya tadi udah ketemu 16. Tinggal dikaliin aja buat nyari luas. Luasnya adalah P dikali L. 20 dikali 16 sama dengan 320. Selanjutnya, daging sapi itu kita, jadi apa ya? Jadi nomor berapa sih? 34. Lenita membeli 1 kilogram daging sapi dan 2 kilogram ayam potong seharga 164.000. Apabila si Lenita itu membeli 2 kilogram daging sapi dan 3 kilogram ayam potong, maka dia membayarnya 296.000. Gimana bentuk persamaannya? Nah, bentuk persamaannya berarti kamu tandain dulu yang mau jadi X siapa, yang mau jadi Y siapa. Nah, tinggal ikutin alur ceritanya. Tadi kan katanya si daging sapinya itu 1 kilogram. Berarti daging sapi sebagai X, berarti X aja. Terus ayam potongnya 2 kilogram. Berarti 2Y sama dengan 164.000. Terus untuk yang satunya lagi, daging sapinya 2 kilogram berarti 2X. Ditambah 3 kilogram ayam potong berarti 3Y sama dengan 296.000. Gitu. Terus nomor 35, apabila Andi membeli sabun A dan sabun B, dia membeli sabun A itu 4, sabun B-nya itu 2, seharga 34.000. Kalau sabun A-nya itu adalah 3, sabun B-nya itu adalah 2, itu seharga 23.000. Kita ibaratin atau kita umpamain si sabun A itu sebagai X, sabun B itu sebagai Y. Jadi kita bikin dulu persamaannya 4X plus 2Y sama dengan 34.000. Terus 3X plus Y sama dengan 23.000. Nah, kita samain dulu yang mau dieliminasi. Kita eliminasi yang X. Biar gampang. Berarti dikali 3, dikali 4. Jadi dikali silang gitu.
Terus jadi 12X plus 6Y sama dengan 102.000. 12X ditambah 4Y sama dengan 92.000. Terus baru dikurang 2Y sama dengan 10.000. Y sama dengan 5.000. Nah, Y-nya udah dapat 5.000. Terus kita tinggal masukin ke persamaan 1 atau persamaan 2. Aku pilihnya persamaan 1. Jadi 4X ditambah 2Y sama dengan 34.000. 4X plus 10.000 sama dengan 34.000. 4X sama dengan 24.000. X sama dengan 6.000. Jadi X-nya 6.000, Y-nya 5.000. Terus baru apabila si Budi itu membeli sabun A sebanyak 5, sabun B sebanyak 3, berapa yang harus dia bayar? Berarti tinggal 5 dikali 6.000 ditambah 3 dikali 5.000 sama dengan 30.000 ditambah 15.000. Hasilnya adalah 45.000 gitu. Nah, ini 5 soal yang terakhir itu adalah esai. Sama aja kayak yang tadi kita udah bahas gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Halo? Halo? Halo, halo? Halo, mana ini orangnya?